Anda kembali ke segmen khusus Road to CNBC Indonesia Economic Update 2023 Financial Outlook bersama saya Safrina Nasution dan rekan saya Syarifah Rahmah. Ya pemirsa, di segmen kali ini kita akan memperdalam lagi pembahasan terkait dengan optimisme menjaga keberlangsungan lompatan kinerja industri keuangan. Sejalan dengan kondisi ekonomi domestik yang masih tangguh khususnya dari sudut pandang industri perbankan. Dan langsung saja untuk mengulasnya saat ini telah bergabung bersama kami di studio CNBC Indonesia Ketua Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perbanas, Ibu Afriani. Ibu apa kabar? Baik-baik. Senang sekali Ibu bisa hadir di sini studio CNBC Indonesia. Kita melihat 2023 ya Bu, kemarin 2022 masih dalam tahapan post pandemic recovery. Per Desember 2022 PPKM kebijakannya dicabut Bu. Lalu juga Kementerian Keuangan mengakui pemerintah Indonesia tengah bersiap-siap untuk mendeklarasikan bahwa pandemi berakhir. Finally. Apabila status pandemi ditegaskan berakhir, ekspektasinya terhadap industri perbankan dan financial itu yang kita bisa lihat di tahun ini apa dari segi peluang dan juga tantangan, Ibu? Dari segi peluang itu menunjukkan bahwa ini adalah optimisme di mana kita lihat ketika mobilitas masyarakat itu mulai dibuka itu cenderung konsumsi naik. Nah, ketika konsumsi naik maka butuh investasi. Maka perbankan bisa masuk dari sisi investasi. Yang kedua, perbankan juga bisa masuk dari sisi konsumsi, yaitu melalui kartu kredit atau kredit KTA gitu. Nah, jadi kita melihat di 2022 saja yang masih seperti itu, kita bisa tumbuh 5,7% dan itu kontribusi konsumsinya cukup tinggi, hampir 55%. Berarti sudah kembali seperti normal. Nah, apalagi 2023 ya. Walaupun di tengah resesi dunia, kita lihat Indonesia hanya mengalami perlambatan pertumbuhan ya. Bahkan IMF World Bank juga menunjukkan masih bisa sekitar 4,8 bahkan sampai 5,1. Itu menunjukkan bahwa di tengah resesi masih ada pertumbuhan yang positif. Nah, artinya di sini hati-hati terhadap statement-statement pemerintah justru supaya orang itu yang tadinya optimis jangan sampai tiba-tiba jadi menurun gitu. Nah, oleh karena itu perlu ada hal-hal positif yang disampaikan agar ini bisa tumbuh tinggi ya. Bahkan Bank Mandiri membuat riset dari database-nya yang besar itu menunjuknya optimismenya itu 176%. Itu artinya adalah kalau di atas 100% itu artinya masyarakat itu optimis untuk belanja. Nah, ini merupakan respon yang positif ya. Bahkan di RBB bank-bank yang disampaikan kepada OJK itu relatif rata-rata 8 sampai 10% pertumbuhan kredit. Berarti kan tetap baik. Tetap baik. Itu sih. Oke, ini menarik Ibu karena tadi sekali lagi Peluang. optimismenya yang perlu dijaga dan ini juga sebetulnya sudah terlihat begitu ya di kuartal keempat di tahun lalu begitu ketika isu resesi di tahun 2023 ini berkembang begitu disebutkan juga bahwa dan kita bisa lihat langsung begitu ya Bu ya dari pertumbuhan di kuartal keempat yang juga tidak sebaik di kuartal ketiga di tahun lalu. Nah, tapi tadi berbicara terkait dengan optimisme. Artinya kan juga masih ada harapan begitu bahwa perekonomian Indonesia masih akan baik di tahun 2023 ini meskipun ada sedikit perlambatan, tapi di satu sisi seperti apa hal ini akan tercermin ke industri perbankan? Ke industri perbankan ya, oke. Jadi kalau kita lihat sebenarnya di tahun lalu sebenarnya kan ada inflasi ya, memang ada time lag di mana Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga, tapi kan LPS nggak menaikkan suku bunga, sehingga perbankan juga tidak bisa menaikkan suku bunga seperti itu saja, harus mengikuti LPS. LPS baru naikin bunga sekarang kan gitu. Nah, jadi artinya sebenarnya bank itu memanage likuiditas itu nggak mudah, tapi buktinya mereka bisa memanage likuiditas sampai dengan akhir tahun ya. Jadi kalau dikatakan CAR-nya 25%, menurut saya bank juga harus hati-hati. Artinya sektor-sektor yang dipilih itu harus sesuai dengan manajemen resiko dari bank masing-masing. Jadi setiap bank tuh punya perbedaan karena mereka biasanya punya fokus. Ada yang fokus pada konsumsi, ada yang fokus pada modal kerja dan itu berdasarkan sektor yang sedang tumbuh gitu. Kayak tahun lalu itu paling banyak di sektor pertambangan ya dan komoditas. Kenapa? Karena harganya lagi bagus sehingga kebutuhan untuk ekspansi juga naik gitu. Nah, kemudian sekarang sudah berubah lagi tumbuh ke arah mana? Ke arah F&B, food and beverage. Kemudian ke arah wholesale dan retail sudah mulai berkembang karena UKM kita udah mulai tumbuh lagi gitu. Jadi memang dari waktu ke waktu itu akan ada perbedaan dalam sektor tergantung apa yang berkembang dan apa yang membutuhkan investasi maupun modal kerja. Gitu. Oke Bu, nah baik masih mengenai financial outlook. Kalau kita lihat di tahun 2023 ini tadi juga Anda memandangnya secara optimisme. Dengan adanya pencabutan PPKM kan memang mobilitas masyarakat akan kembali seperti normal dan ini mungkin harapannya akan tertranslasi kepada konsumsi dan investasi. Itu dari segi optimisme. Namun
dari tantangan sendiri kalau dari domestik dan juga dari makroekonomi global seperti Tantangan apa? ya. Karena memang gaungnya kan begitu banyak ya Bu ya Betul. tentang challenge ekonomi Oke. di tahun ini dan lain-lain. Jadi kalau bicara tantangan kita harus lihat dulu. Kita bicara tentang konsumsi itu kan bicara tentang struktur dari masyarakat kita ya. Nah kalau kita lihat masyarakat kita 20% itu yang kaya itu kontribusinya 45% dari total konsumsi ya. Kemudian menengah itu sekitar 35%. Jadi 80% itu sebenarnya berada di level itu. Nah sedangkan yang poor people itu hanya 17%. Makanya pemerintah kebijakan fiskal itu jadi penting ya. Dimana ketika ada potongan PPN terhadap mobil dan perumahan itu langsung naik. Sampai sekarang ini kita lihat pertumbuhannya hampir 10%. Nah itu menunjukkan bahwa kontribusi kelas atas terhadap konsumsi itu masih cukup tinggi. Nah sedangkan yang bawah itu adalah BLT yang pemerintah lakukan. Nah kalau BLT-nya nggak terlambat itu juga akan membuat mereka itu bisa juga berkonsumsi. Sehingga secara total kalau kita lihat itu bagus. Itu adalah dari sisi apa sih? Nah dari sisi konsumsi itu ya. Nah kemudian setelah itu berkembang pastinya mereka membutuhkan tambahan produksi dong gitu. Nah disitulah bank berperan ya. Nah dari sisi ekspor jangan lupa kita nih ekspor kita lagi naik bahkan positif ya lebih banyak ekspor dibanding impor. Nah itu pun juga membutuhkan modal kerja maupun investasi yang juga membuat perbankan memberikan kredit. Makanya tumbuh 11% pada akhir tahun. Itulah jadi sebenarnya bank itu sangat tergantung pada sektor real yang dibiayai. Nah begitu sektornya tumbuh pasti bank akan ikut. Karena bank itu kan follow the business. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Itu Baik, itu Ibu tantangan yang sebenarnya dari sisi peluangnya seperti itu. Oke, baik. Tadi menyambung begitu ya tadi yang ditanyakan oleh Safrina terkait dengan tantangan. Kita ketahui juga bahwa salah satu tantangan di tahun 2023 ini adalah era suku bunga yang lebih tinggi begitu ketimbang di tahun lalu. Apalagi juga dalam beberapa hari terakhir kita juga mendengar sebelumnya The Fed diproyeksikan akan menaikkan 25 basis poin, tapi kemudian berubah lagi menjadi 50 basis poin, kemudian berubah lagi begitu. Artinya masih ada volatility juga begitu di tengah kondisi yang ada saat ini. Seperti apa Anda melihat kebijakan ini? Jadi kalau kita lihat sebenarnya Amerika sendiri ini masih ada dua pandangan ya antara tidak menaikkan atau menaikkan 50 atau 25 ya. Nah kita melihat pada saatnya itu pada triwulan 3 itu cenderung mungkin akan mulai stuck. Nah turun mungkin baru tahun 2024 gitu ya. Nah kita melihat dengan kenaikannya tidak signifikan lagi kita cenderung masih nyaman. Di mana kemarin saja mereka menaikkan terus kita masih bisa tumbuh kredit hampir 11% gitu. Jadi kita melihat kalaupun naik 25 atau 50 basis poin, kita kan inflasinya masih rendah. Jadi belum tentu juga Bank Indonesia itu akan menaikkan suku bunga. Apalagi sekarang ada kebijakan baru tentang DHE kan. Nah DHE itu adalah untuk membuat keseimbangan antara dana masuk dari sisi DAE, kemudian dari sisi kenaikan suku bunga. Jadi itu bisa menahan kenaikan suku bunga di dalam negeri sendiri, di mana kita inflasi kan baru 5,5 gitu. Jadi saya masih punya keyakinan di tahun ini gitu ya, masih bisa dijaga dari sisi suku bunga, sehingga bank masih nyaman dengan penyaluran kredit gitu. Oke baik Bu, nah masih mengenai suku bunga. Tadi kan juga Ibu Afriani menyebut bahwa sebenarnya ini ada ketidakpastian tertentu mengenai sikapnya The Fed ini. Karena kemarin kita lihat oke sudah di 6,5% agak landai dan ini tapi juga masih jauh dari 2% target inflasi The Fed sendiri. Namun di satu sisi kemarin dari rilis data tenaga kerja yang membuat juga para pelaku pasar, loh kok ternyata ekonomi Amerika Serikat masih kuat nih gitu ya. Dari segi upah, tenaga kerja dan juga dari segi unemployment rate. Nah ternyata ada mixed signal dari The Fed sendiri. Dia bilang masih akan terus menaikkan. Anda melihatnya terminal rate dari The Fed Fund Rate ini akan berada di level berapa dan juga apakah Bank Indonesia akan mentransaksikan kebijakan The Fed ke Bank Indonesia sendiri dan apa yang sebenarnya perlu diantisipasi Bu dari industri perbankan dengan mix signal yang diberikan Bank Sentral ini? Yang pertama kalau kita lihat kelihatannya kalaupun kenaikan sekitar 25 sampai 50 basis poin itu kita anggap adalah sudah diprediksi oleh bank bahwa kenaikan itu sampai dengan semester 1 itu masih akan terjadi gitu. Jadi bank juga sudah mulai memanage ya di berapa persen dana itu ditaruh di treasury, berapa persen untuk kredit gitu. Mereka sudah memperhitungkan bahkan bikin policy kredit pun sudah diporsikan berapa persen ya. Jadi artinya perbankan sudah mengantisipasi kenaikan itu diperkirakan sampai dengan pertengahan tahun ya. Nah setelah pertengahan tahun gimana? Nah BI sendiri gimana? BI sendiri kalau kita dari lihat statementnya dia mengatakan bahwa belum tentu ikut
tetapi dia akan melihat situasi karena situasi mereka sangat tergantung pada nilai tukar, di mana selalu suku bunga itu ada kaitannya dengan nilai tukar. Nah, kalau DHE ini berhasil, karena ini kebijakannya kan baru akan berlaku di Maret ini ya. Nah, kalau ini berhasil, itu akan juga membuat pasti suku bunga nggak akan naik minimal sama gitu. Karena itu bisa menekan rupiah dari sisi DHE. Nah itu, jadi artinya Bank Indonesia masih akan wait and see terhadap respon kenaikan dari The Fed. Gitu. Oke, baik. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan dari suku bunga BI itu sendiri dan juga ditranslasikan juga tentu ya untuk suku bunga pinjaman dan juga deposito begitu. Nah, ini menarik ya karena kalau kita berbicara terkait dengan suku bunga perbankan, ini juga baru-baru ini juga tengah menjadi topik hangat dan bahkan berkali-kali begitu ya Presiden Jokowi sendiri yang langsung membahas besar gitu ya. terkait dengan hal ini begitu. Nah, sebetulnya Anda melihatnya seperti apa Ibu Afi? Jadi begini, kalau kita melihat dari total kredit itu sebagian 20% itu kan ke UKM yang sudah mulai ya, bahkan nanti ditarget sampai dengan 30% ya. Kemudian juga pada corporate. Jadi sebenarnya kita nggak bisa memukul rata semua dari bunga kredit, karena bunga kredit itu dicerminkan dari resiko setiap debitur ya, sehingga tidak bisa kalau kata orang Jawa itu digebiah uya gitu, karena kalau mereka itu resikonya kecil cenderung spread bunganya juga lebih rendah dibandingkan yang dianggap resikonya tinggi. Nah, kenapa itu terjadi? Karena di Indonesia ini database tentang debitur hanya ada pada SLIK ya. SLIK itu adalah yang memang pernah pinjam. Tapi di Indonesia ini kan belum semua orang pernah pinjam ya, sehingga digunakan yang namanya credit scoring. Nah, credit scoring ini itu juga atas dasar definisi yang dibuat sendiri oleh lembaga keuangan. Nah, artinya apa? Resikonya masih tinggi gitu. Jadi mungkin suatu saat kalau kita sudah seperti negara lain punya database yang bagus tentang debitur, itu mungkin resikonya akan bisa terukur. Kalau sekarang ini dimasukkan pada komponen premium risk gitu loh. Oke, baik. Itu artinya masalahnya. kurang lebih sebetulnya NIM yang ada di dalam negeri tidak bisa kita bandingkan head to head begitu dengan NIM yang ada di luar negeri begitu. Karena mungkin kalau dari luar juga lebih banyak yang kapitalnya juga secara bisnis juga scale-nya lebih besar begitu ketimbang UMKM ataupun juga bisnis yang ada di dalam negeri begitu ya, Bu Betul. Afi? Nah, jadi gini, kalau di dalam negeri sendiri kalau saya lihat ya ini udah turun. Dulu itu NIM sekitar 8-7%. Sekarang menjadi 4 itu menurut saya satu karena atau konsolidasi. Jadi memang mereka sudah efisiensi juga gitu ya. Terus yang kedua kan sekarang juga ada BI Fast yang juga biayanya kan murah ya. Bank juga udah nggak banyak dapat fee dari situ gitu. Jadi sebenarnya bank tuh sekarang sedang kerja keras juga untuk mencari dari mana di luar daripada interest ya. Karena interest ini juga pada saatnya itu nanti akan ada persaingan juga sehingga itu akan turun dengan sendirinya gitu.